Alhamdulillahirrabbilalamin wa syukurillah. Kita selalu panjatkan doa, syukur kehadirat Allah yang telah memberikan banyak karunia kepada kita, yang antara lain berupa kesehatan, kesempatan, dan iman, sehingga kita bisa sama-sama kembali membahas ilmu yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Semoga punya manfaat. Lanjutan topik adalah uji T satu sampel. Ya, jadi analisis regresi sama korelasi beserta permasalahannya sudah dipaparkan kemarin. Kita menginjak kepada tipe-tipe UJT. UJT yang pertama adalah UJT satu sampel. Satu sampel itu berarti bahwa sampelnya itu hanya satu seri. Seri sampel yang terdiri dari beberapa sampel yang disebut dengan populasi. Jadi seri data itu saya sebut populasi. Artinya satu populasi itu terdiri dari banyak sampel. Ya, dua masalah yang akan ditentukan. Satu masalah yaitu sampel satu sampel, satu seri data sampel, dan satu harga, satu pedoman. Nah, disebut dengan ini harga normal, harga standar, harga benar, harga rasional, harga prasarat, dan lain sebagainya. Jadi misalnya perlakuan bahan baku air minum, persyaratannya paling paling banyak mengandung logam berat 1 ppm. Nah, 1 ppm itu disebut dengan harga standar, standar harga normal. Sehingga nanti sampai seri datanya kalau menemukan kadar rata-ratanya itu lebih daripada 1 ppm, maka bahan baku air minum itu sudah tercemar, sudah mengandung racun sehingga tidak layak untuk dikonsumsi manusia. Itu masalahnya ke sini nih ya. Jadi tetap yang dibandingkan adalah dua data, satu data standar, dua data seri data dari sampel. Ya, oke. Ini notasi-notasinya saudara. Oke, ini saya langsung masuk contoh soal, yaitu melalui suatu contoh soal, maka pengertian praktis akan segera didapat. Ada tidaknya perbedaan bermakna antara harga rata-rata populasi dengan harga normal. Populasi saya buat tadi ya, harga benar atau ini ya, tidak terdiri dari atau harga normal atau harga benar yang dianggap benar oleh literatur, harga standar. Nah, contoh soalnya adalah, apakah ada perbedaan bermakna antara kadar Cu dalam air sungai Kali Surabaya? Jadi Kali Surabaya itu mulai dari Mojokerto sampai Jagir, saudara. Ya, saya kasih kurung saja ya. Saya ngambilnya di jembatan Jagir saja. Sebetulnya kalau jembatan Jagir itu nanti namanya bukan Kali Surabaya, karena satu titik di situ. Ya, jadi Kali Surabaya itu mulai dari Mojokerto, kemudian Balongbendok, Rian, kemudian sepanjang Kedurus, kemudian baru Kromo, Jagir. Itu namanya Sungai Kali Surabaya. Tapi ini datanya hanya satu, ada di dalam jembatan Jagir Wonokromo saja. Ini contoh ini sebetulnya, maka saya kasih kurung. Dengan kadar TCU standar yang diberikan oleh peraturan pemerintah melalui Departemen Kesehatan RI pada alfa 0,05. Pada alfa 0,05, pada P 5% atau alfa 5%. Sama 0,05 ya.
Nah, ini datanya saudara. Ini datanya 10, sampelnya 10, ya. Artinya 10 sampel, 10 pengambilan sampel. Jadi sebetulnya kalau dipikir kembali, 10 itu dari mulai jembatan Mojokerto sampai Surabaya gitu. Tapi ini ambil di Jagir, ya, supaya mudah saja nanti ambil pagi, sore, sampai berbeda-beda waktu di situ. Ini sampelnya, nomornya, ini kadarnya dengan metode analisis yang terpilih, ditemukan 1,5 ppm, miligram per liter itu ppm namanya, parts per million. Nah, kadar CU standar dari Depkes 1 ppm. Ini ya, 1,5 melebihi ini semua. Nah, coba di tempat sampel-sampel yang 10 macam ini tadi, kadar CU-nya adalah berbeda-beda, ya, tidak sama. Ya, meskipun satu 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 aliran, jadi 1 detik saja berbeda sudah, karena airnya kan mengalir, ya, dari Mojokerto sampai Jangkir kan mengalir. Jadi kadarnya pun juga tidak akan selalu sama, bisa sama, bisa tidak gitu ya. Oke, ini data dengan metode tertentu. Kemudian dibuat suatu rumusnya nanti untuk mencapai untuk memperoleh harga T hitung. Nah, dengan cara ini XI dibagi X rata-rata, kurangi rata-rata, kemudian ini terus dikadarkan harga semuanya, masuk rumus, saudara. Nah, rumusnya, ya rumusnya saudara. Jadi rumusnya adalah, nah ini hitungnya nih ya, ini ya. T sama dengan X rata-rata min mu nol dibagi S dibagi akar N. Nah, ini data yang tadi ya. Jadi X rata-rata ketemu, mu-nya ketemu, N-nya ketemu ya. N-nya 10 ya. Jumlah percobaannya. Punya berapa? Persyaratan tadi harga normal 1 ppm. X rata-rata ketemu 3,2. Masukkan rumus ini pelan-pelan, saudara. Ini masukkan rumus, ketemu T hitung 6,7055. Jelas, ya. Datanya ini, saudara. Ini datanya. Nah, X rata-ratanya 3,12. Ya, dari rata-rata sampel ini loh. Ya, mudah sekali saya kira, tidak terlalu sulit untuk dicerna. 6, ketemu T, karena harganya positif sudah tidak perlu ditulis, 6,7055. Harga T tabel, nah, yang memang harus dibandingkan dengan T tabel karena perbedaan HA sama H0 itu ada di T hitung dengan T tabel. Nah, dengan alfa DF-nya adalah 9 karena DF sama dengan N-1. N itu jumlah percobaan atau replikasi percobaan, N1 9, alfa dibagi 2, ketemu angka 2,2623. Sudah fotokopi, saudara? T hitung, T tabel? Belum ya? Ya sudah, nggak apa-apa, udah. Nah, coba langsung, saudara. Ternyata, saudara, 6,7052 dibandingkan dengan ini 2,2623. Dibuat seperti spektrum two tail sama one tail tadi. Ternyata 6,7050 lebih besar 2,263. Sehingga H0 ditolak atau HA diterima. Ya, cukup satu aja boleh. Kesimpulan inilah HA diterima. Berarti ada ada perbedaan yang bermakna antara sampel Sungai Kali Surabaya atau diwakili oleh Jembatan Jagir dengan harga persyaratan. Itu harga, itu kesimpulan apa namanya? Kesimpulan statistik itu. Nah, kesimpulan ilmunya apa? Bahwa
Sungai Kali Surabaya itu sebagai bahan baku air minum tidak layak dikonsumsi karena kadar logam Cu-nya melebihi daripada persyaratan. Jadi ada dua kesimpulan, yang kuning ini kesimpulan sastik ini. Ya, nah, ya, bermakna pada alfa 0,05. Bedakan antara kesimpulan eh, sastik dengan kesimpulan keilmuan ya. Oke. Oke. Jadi ini nanti kelompok yang ketiga, kelompok yang kedua ya. Kelompok yang kedua tugasnya ini ya, datanya ya, antara lain secara singkat ya. Nanti saudara nanti dicari datanya, terserah nanti berapa datanya dan diolah dengan rumus. Pakai rumus ini ya, ini rumusnya. Di jurnal sudah ada saudara. Ya. Uji T satu sampel. Berikutnya adalah uji T sampel bebas. Uji T 2 sampel bebas. Dari namanya sudah kelihatan, saudara. Ini disebut dengan independent test, boleh dibaca di Remington ya. Independent test atau multitest. Multitest ya, sama. Buku yang lain menamakan multitest. Dua seri data, keduanya bebas. Artinya tidak ada hubungan apa-apa. Membandingkan dua perlakuan dari dua kelompok bebas. Full group independent. Tidak ada hubungannya. Misalnya pada studi klinik membandingkan 20 pasien drug treatment dengan 10 pasien berbeda placebo. Tidak ada hubungannya itu. Karena memang pasiennya beda. 20 kebetulan jumlahnya sama ya. Nah, jadi mungkin jumlah yang sama itu kadang-kadang memberikan interpretasi. Boleh, tidak sama juga boleh. Satunya 20, satunya 22 boleh. Satunya 18 juga boleh. Kemudian daya hancur tablet membandingkan waktu hancur tablet formula di pasaran dengan preparat eh, formula eksperimental di laboratorium. Sama ya, beda atau tidak ada hubungan. Sama-sama waktu hancur ditentukannya. Ya. Kemudian syaratnya sahihnya satu dari dua kelompok merupakan distribusi normal. Jadi sampelnya itu homogen begitu ya. Nanti sampelnya homogen, iki maksudnya mempunyai varian yang sama, same of varian. Apa variannya? Yaitu waktu hancur. Terus iki apalagi ini? Treatment ya, itu namanya. Dua sampel adalah bebas, independen. Jadi persyaratan inilah yang harus saudara pahami sehingga saudara tidak salah mengambil data ya. Jangan lupa nanti datanya jangan salah loh ya. Ini masuk multi test, ini masuk perti test, ini masuk uji tes satu sampel ya, kan begitu. Ya, seperti biasa kita masuk sudah. Uji tes sampel bebas. Nah, ini multi test ya, buku yang lain menulis seperti itu. Ini contoh, ada tidak ada perbedaan bermakna pada pesekian antara harga rata-rata dua populasi yang berbeda pada variabel yang sama, different two population and same variant.
Different perbedaannya dua populasi, two population and same varian dengan varian yang sama. Nih, apa varian yang samanya? Kadar kalsium dalam darah. Kadar penderita batu ginjal dibandingkan dengan orang normal. Berbeda toh. Satu seri adalah orang normal, satu seri itu berapa orang normal, satu seri lagi adalah penderita batu ginjal. Tidak ada hubungannya. Orangnya beda sudah, sampelnya ya beda. Nah, disebut dengan dua sampel bebas. Ini jadi batu ginjal 10 orang grup satu kidney, kemudian 12 orang grup 2 healthy kidney normal. Jadi kidney stone nah istilahnya ya ini penyakit batu ginjal, kemudian healthy kidney, kidney itu ginjal ya. Mm-mm. Kidney itu udah bahasa bahasa anatomi, kidney adalah normal. Kemudian yang variannya yang sama adalah kadar kalsium di mana di dalam darahnya. Sama-sama ambil dalam darah, metodenya menggunakan FAS ya. FAS, tapi ini dilatih itu menggunakan flame AES, atomic emission, bukan absorption tapi emission ya boleh. Pakai FAS juga boleh, flame photometer juga boleh ya. Oke, ini metodenya. Nah, ini datanya saudara. Ini data, ini data ya. Penderita batu ginjalnya ini saudara. Pasien satu sampai dengan pasien 10. Kadar CA-nya sekian ya. Kadar CA-nya berapa? 20 ppm ya. 18. Tidak sama orangnya, tidak sama ya. Oke. Kemudian ini adalah dikurangkan dari rata-rata dengan dari jumlah ketemu ini ya. Nah, ini adalah batu ginjal, ini adalah normal. Normal juga mengandung kalsium. Ini kan contoh saja. 10 tapi satunya 10, satunya 12. Populasinya sangat beda ya. 10 populasi 10 sampel, satu populasi di sini satu populasi 12 sampel. Terus biasa. Jadi kalau secara manual ini kalau dihitung pakai manual biasa memang lama ya, pakai kalkulator biasanya, pakai komputer ya udah. Oke. Kemudian masukkan rumus sekarang saudara. Seperti biasa, H0 dibuat, HA dibuat, itu aja biasa. Ya. H0 tidak ada perbedaan, HA ada perbedaan. Ini rumusnya, udah ya. Tidak Anda tidak perlu menghafal, cuma tinggal buka saja di literatur. Ya, Insya Allah tidak salah. T hitung XI dikurangi XI1 dikurangi XI2, SP akar ya, ini 1/N1, 1/N2. Masuk SP ini juga ada S1 saudara, ini S1 kuadrat rumusnya ini, N-1 ketemu, semua akhirnya SP juga ada ketemu, kemudian T-nya ketemu 6,765, hampir sama harganya ya. Kebetulan di literatur begini ya, ya saya tidak mengarang ini, saya memang nyontoh literatur yang sudah resmi, sudah valid, ketemu T hitung adalah 6,765. Ya, pasti sama dengan tadi. Ya, oke lanjut saudara. Nah, kemudian DF-nya adalah N-1. Jadi 10 kurangi 1 ditambah 12 kurangi 1. Ketemu N sama dengan 20, cari di tabel alfa 0,05, karena tutil dibagi 2, maka ketemu angka 2,0860. Kok tidak sama dengan tadi Pak? Beda toh? Jumlah sampelnya kan beda.
Kalau tadi kan 10,9 ya, ini kan 20. Nah, ya, udah beda ya, angkanya beda. 2,0860. Hipotesis alternatif accepted. Nah, jadi apa artinya? Hipotesisnya ada perbedaan ACC ya. Hipotesis alternatif hipotesis. Jadi T hitung lebih besar T tabel, maka kesimpulannya ada perbedaan bermakna antara tentang kadar Ca dalam darah dari orang normal dengan orang yang berpenderita batu ginjal pada alfa 0,05 ya itu multi test terus dibuat begini boleh saudara dengan cara yang berbeda tadi kelompok ini ya ini T hitung jelas ya ini yang dicari karena apa kita pakai T hitung karena kita memang menguji student T test uji T ya T hitung ya sudah tidak pakai R lagi di sini hanya pakai T langsung ya dengan rumusnya. Rumusnya sudah berbeda dengan yang tadi toh ya. Jadi jangan salah rumus saudara, maka perlu dicatat ya yang besar rumus dari dihitung rumus dari uji T satu sampel, kemudian uji T multi test, nah nanti mungkin yang terakhir adalah verti test ya. Jadi tidak terlalu sulit, memang mudah sekali ditangkap dengan variasinya, cuma diperlukan satu ketelitian saudara pelaksanaannya. Jadi yang penting apa Pak? Ya mengerti saudara menentukannya. Bagaimana menentukan kalsium dalam darah? Pakai ilmu metodenya pakai apa? Ya, apa saudara? Saudara sudah ikut analisis instrumental toh? Sudah ikut kuliah instrumental dan etilokimia? Ya, ya karena kalsium logam alkali tanah yang cocok pakai spektroskopi atom. Spektroskopi atom yang mana Pak? Dari 6 metode itu dipilih salah satu ya. Anda jangan harus tahu. Ya, ya, ini caranya tadi. Ini cara tidak disebut lagi mengenai metodenya apa yang dipakai ya, karena sudah otomatis sudah tahu saudara. Ya. Kemudian contoh yang lain lagi saudara ini ada perbedaan bermakna efek penurunan kadar gula darah dengan pemberian obat A dan pemberian obat B. Mana yang efektif? Ya, apakah giamikron, apakah glukuron? Ya, dan banyak sekali obat-obat diabetes ya. Tidak hanya dua, banyak sekali. Ngambil yang paling terkenal yang mana. Tiap orang mungkin beda. Nih, diambil 10 orang diberi obat A, diambil lagi 10 orang yang lain diberi obat B. Jangan obat A, 10 orang obat A, jadi 10 orang ini dikasih obat A, habis itu besoknya obat B, tidak boleh. Jadi diambil 10 orang, orangnya sudah pasiennya sudah bebas, sudah beda ya. Jadi kedua populasi tadi sudah independen, sudah bebas. Orangnya beda. Ya. Nah, diambil secara acak, data kadar gula dalam darah saat diberi obat, konsentrasi glukosanya yang ditentukan. Metodenya pakai apa? Nah, ya Bang, glukosa pakai apa? Apa pakai spektroskopi atom seperti kalsium? Bukan, ya. Bukan. Harus tahu Anda pakai apa? Yang sederhananya pakai spektrovisible ya, yang sederhana. Oke, ini datanya saudara biasa. Kebetulan datanya, sampelnya, jumlahnya sama-sama 10 ya. Karena ini menyangkut orang itu ya. Nambah itu juga sulit. Mengurangi tidak apa-apa. 10. Ini 10. Ini kadar gulanya ingat bukan ppm, dalam miligram persen. Ya.
Jadi unit konsentrasi ini Anda harus fasih. Kapan tidak pakai ppm, kapan dipakai molar, kapan pakai normal, pakai persen. Persen itu ada dua, persen saja, B per B atau B per V atau miligram persen. Ada miligramnya ya, nanti dilihat di sana. Datanya saudara ini coba ya, data-data itu masuk kepada rumus saudara. Ini rumusnya. Nah, sama dengan tadi toh, karena memang masih multi test ini. Masih multi test ya, masih dua sampel sampel bebas ini. X satu rata-rata X satu kurang rata-rata X dua dibagi dan lain sebagainya. Sama dengan tadi rumusnya tidak beda kok. Akhirnya di sini ditemukan harga T hitungnya adalah minus 27,58. Oke, jelas. Minus 27,58. Apakah dia lebih besar daripada T tabel? Apakah lebih kecil? Kamu kalau kalau dianggap nominal, ngomongin minus kok Pak, ya pasti lebih kecil dong. Tapi di Sasti nggak begitu. Jadi kamu harus buka lagi ya. Ya. Jadi kalau saudara pergi ke Tutil tadi gimana? Ada di mana daerahnya itu? Ini sekarang T tabelnya berapa jumlah harganya? T tabelnya adalah 2,552. Yang sebelah kanan plus, yang sebelah kiri minus. Maka 2 min 27, ya, min 27,58 ada di daerah mana? Di daerah HA apa di daerah H0? Daerah mana? Ayo dijawab. Min 27,58 apakah ada di daerah yang diarsir yaitu HA apa ada di daerah H0 yang tidak diarsir? Apa, Prof? Ada di daerah HA yang diarsir. Jadi ada perbedaan yang bermakna antara dua obat A dan B pada suatu pasien. Ya, Anda buat kurva tadi ya supaya tidak salah saudara. Di literatur untuk memudahkan saudara, tanda minusnya dibuang. Jadi kalau tidak dibuang ada di sebelah kiri arsiran tadi, tapi kalau tidak dibuang ada di sebelah kiri, tapi kalau dibuang ada di sebelah kanan. Kalau dibuang tandanya tadi apa? Dihilangkan gitu, maka 27,58 pasti dong lebih besar 2,552. Ini dibuang sama literatur. Ini minnya dibuang. Karena tanda itu bukan nominal gitu ya, hanya tanda saja. Nih, maka aseptik. Jadi lebih besar sehingga HA diterima, H0 ditolak. Jadi ada perbedaan bermakna di antara pemberian obat A dan B pada penderita diabetes mellitus. Ya, tapi ini saya ganti alfanya tidak 5% tapi 1% ini. 1% P probability atau alfa 0,01. Ini yang paling kecil ya.
Satu kecil ini tidak ada. Jadi ada 3 di dalam literatur itu. P sama dengan 1%, P sama dengan 5%, dan P sama dengan 10%. Ya, ada kalanya 3. Tapi yang banyak dipakai adalah P yang 5%. Oke, oke adalah ini yang multitest. Oke, terakhir saudara. Terakhir yaitu pertites. Uji T sepasang. Yang bisa saudara baca, cuma saya akan memberikan suatu garis bawah saja, bahwa sama dengan multitest, cuma sampelnya itu berhubungan. Itu aja. Jadi kalau multitest tidak berhubungan, kalau pertitest berhubungan. Dan rumusnya beda ya, lebar juga rumusnya. Jadi rumus apanya Pak? Rumus T hitungnya untuk mencari harga T yang akan dibandingkan dengan T tabel. Ya, ingat. Jadi sampelnya itu berhubungan. Yang mana sih Pak yang berhubungan? Oke, saya berikan contoh saudara. Nih, ya pada contoh. Yang bawah itu saudara, pada 16 mais ditreatment dengan obat barbiturat pada waktu berbeda. Barbiturat ya. Barbiturat itu khasiatnya adalah penenang. Penenang supaya tidak gelisah, jadi maisnya biar tidak loncat-loncat itu ya. Jadi tenang dan lagi mungkin agak tidur gitu. Spoi-spoi gitu. Jadi barbiturat sangat-sangat ampuh itu. Ya, berbeda pada pagi hari dan sore. Jadi masnya 16, bagaimana pengaruhnya kalau barbiturat diberikan waktu pagi? Nanti dicek, setelah dapatkan, dicek mengenai barbituratnya itu, penenangnya itu loh, anti gelisahnya itu. Kemudian nanti sore diberikan lagi dengan dosis yang sama, dengan bahan yang sama, dengan obat yang sama atau barbiturat yang sama, dicek lagi. Datanya dibandingkan. Nah, itu namanya berpasangan, berhubungan, disebut dengan pertites. Ya, kemudian ini datanya saudara, mouse, ya. Jadi mais jumlahnya banyak, mouse jumlah satu-satu, di sini 16 ini. Ditulis tadi 16 toh. Sampelnya 16. Ini waktu sore. Nah, ini. Nah. Jadi apa ini? Angka apa ini? Morning X1, afternoon X2. Apa ini? Angka apa ini? Angka penenangnya. Angka kegelisahannya. Mungkin oleh peneliti diamati gerakannya. Setelah minum barbiturat, itu gerakan berapa kali gitu. Maka saya katakan lagi, casting itu harus diberikan dalam bentuk angka, meskipun yang ditentukan dalam bentuk kegiatan. Tadi kegiatan gerak ini. Mungkin gerakannya kalau 10 gerakan mungkin ya, dalam 1 menit itu mungkin lah ya, terus angkanya 100. Nanti kalau memang gerakannya sekian, nah ini angka.
pada paginya. 75, kemudian 80, ya ini juga nggak berbeda ya. 73, 89. Ini dikasih dengan 105, 200 boleh, terserah saja. Atau anu Pak, 1 sampai 10 Pak. Ya, kalau 1 10 mungkin terlalu pendek ya. Ini kan 1 sampai 100 ini. Ringnya itu loh. Jadi kalau maksimum 100, kalau minimum 1 inilah ya. Ingat sekali lagi ya, nanti bagi mereka yang tidak dianalisis, di informasi praktis ya, di daerah sana, dari eh, farmasi komunitas, untuk diolah data itu, poin-poin tadi itu dirubah menjadi angka. Contoh lagi kemarin sudah saya katakan, kepuasan. Puas, sangat puas, tidak puas, dan cukup puas. Ada 4. Nah ini kalau dalam kalimat ini tidak bisa diolah statistik. Harus diberikan dalam bentuk angka. Silakan terserah saudara. Yang penting. Sekali lagi di awal kuliah sudah katakan bahwa statistik itu hanya membantu untuk memudahkan di dalam memberikan kesimpulan. Ini cuma perbedaan aja nih antara kedua ini. 75 kurang 732, ada yang minus, ada yang positif, tapi dikuadratkan perbedaannya tadi. Jadi tidak ada pengaruh antara minus dengan, nah ini minus kan dibalik saja ini. Pagi sore ya. Ya, datanya ya. Kebetulan datanya sama supaya nanti enak. Kalau ini memang kalau ini perbedaan toh antara keduanya. Maka harus apa datanya? Sampelnya harus sama. Kalau datanya ada sama 16 ini 17 kan satunya kan tidak ada angka pengurangan, tidak ada selisih. Oke. Nah, kemudian data ini masukkan di rumus lagi dengan yang beda rumusnya. Mana rumusnya Pak? Ini loh. Nah, T D rata-rata dibagi dibagi S kecil ya, akar N terus formula. Jadi dari ini S-nya di ini, jadi S-nya dicari, D-nya rata-rata tadi ini ada, S-nya dari ini, data S kuadrat ini ketemu 16 ini, sehingga S-nya ketemu sekian, masuk ke data. T sama dengan D rata-rata dibagi S akar N. P-nya berapa, Pak? P-nya rupanya adalah 0,05%. Itu adalah karena tutel maka alfanya dibagi 2. Nah, oke ya. Jadi T hitungnya ketemu berapa, saudara? 2,13. Ya, T-tabel. T-tabelnya 2,13 tutel ya. T hitungnya ini 2,43. 2,43 lebih besar daripada 2,13. Itu mepet ya, tidak seperti tadi. Sehingga T hitung lebih besar T tabel, HA diterima, H0 ditolak. Sehingga ada perbedaan gerakan ya spontanitas daripada mais pada pemberian barbiturat pagi dibandingkan dengan pemberian barbiturat sore pada alfa 0,05. Ya. Oke, nanti saudara terserah ngambil berapa terserah tergantung pada jurnal yang saudara nanti akan di-download ya. Silakan cari yang selengkap-lengkapnya supaya nanti tidak tahu. Kemudian yang terakhir, semua tipe-tipe uji T ini sudah ada aplikasinya. SS berapa, SS berapa ya saya tidak hafal. Karena itu adalah aplikator saja. Nanti bisa juga ya. Tapi aplikasi tadi berasal dari rumus-rumus ini gitu ya. Iya, jadi Anda tidak apa-apa pakai yang mana terserah aja. Yang penting benar ya. Benar cara menggunakan rumus.
uji T. Jadi kalau saudara ingin membandingkan, ingin membedakan, ingin membahas kedua seri data, jangan lupa paling mudah menggunakan uji T. Selebihnya 3 ke atas, sebaiknya saudara menggunakan analisis of varian atau ANOVA. ANOVA one way, ANOVA two way, ada ANOVA multi way. Banyak sekali jalan-jalannya ya. Jadi saudara jangan lupa, karena Anda nanti adalah magister akan dituntut untuk membuat tesis, kebanyakan tesisnya dalam bentuk eksperimental, maka tidak luput daripada penggunaan metode statistik untuk mengolah datanya. Okay? Oke. Ini contoh yang lain, saudara. Ini panjangnya kijang ini. Jadi kijang di dalam kijangan loh ya, hewan ya. Bukan kijangnya kendaraan itu. Kijangnya hewan, kaki belakang sama kaki depan ini dibedakan. Saya kadang-kadang lucu ya kalau bisa lah. Coba, ternyata tidak sama itu panjangnya. Sentimeternya ini lah. Nah, ya, kan tidak ada perbedaan dari sampelnya ya. Kijangnya kan satu. Kijang depan, ini belakang. Ini belakang. BLK itu belakang, DPN itu depan ya. Ini data. Kebetulan 10 juga ini situ. 10 ya. Ya, kadang-kadang tidak kelihatan ya saudara. Perbedaannya di antara ini, difference, perbedaan di antara kedua. 42 dikurangi 384 ya. Oke. Dengan tadi ternyata T hitungnya berapa nih? T hitungnya 3,042. Kemudian T tabel 2,2026 ya. Jadi 3,0 lebih besar daripada 2,26. Jadi T hitung besar T tabel. Ada perbedaan bermakna antara panjang kaki belakang dengan kaki depan pada alfa 0,05. Jadi ada nanti uji T 2 sampel, ada 2 contoh ya, 2 contoh. Yang multitest itu bukannya satu tadi, yang per ini ada 2 contoh ya, masih banyak lagi contoh lagi. Jadi saudara boleh ngambil ya, boleh ngambil jurnal, boleh ngambil textbook, boleh, asalkan lengkap. Maksud saya aplikasi gitu ya, aplikasi dibalik gitu ya. Ada serian data, Anda menentukan uji tema yang dipakai, itu tujuannya. Terserah, ngambil di buku textbook boleh, ngambil di jurnal juga boleh, mengambil penelitian orang lain boleh, cuma ditunjukkan mengambil di mana Anda ya. Biasakan saudara menulis rujukan saudara supaya kamu tidak dianggap plagiat itu ya, karena penelitian itu sangat peka terhadap plagiatisme begitu ya. Nah, ini kan hanya untuk jadi saudara itu dituntut menentukan jenis ujinya ya. Apakah regresi, apakah korelasi ini. Menentukan itu, apakah uji sepasang, apa uji pool. Nah, itu. Kalau itu sudah benar, oke. Kalau itu salah, ingatlah ya. Kalau saudara salah, pasti tidak lulus, sudah. Tidak bisa. Jadi jangan sampai sarian data yang saudara pilih sendiri, di-download, itu salah memberikan uji T-nya. Oke? Ya. Loh, itu kan penelitiannya orang lain, Pak. Loh, ya bisa saja. Jadi kita nilai sekarang dari kita dengan tergantung kepada jurnal tadi, gitu loh. Bener nggak jurnal itu dia tulis begitu? Kan belum tentu. Itu kan tulisannya orang. Nah, jadi Anda yang menilai, Anda yang memilih. Oh ini cocok. Nah, ya sekali lagi. Oke, jadi ya, insya Allah minggu depan dengan hari dan jam yang sama ya. Dengar ya, minggu depan
Rebo jam 7 insya Allah sudah mulai persentase aplikasi tugas untuk kelompok satu dan kelompok dua. Minggunya lagi, Rebonya lagi, kelompok tiga Mohon dan maaf, Prof. kelompok empat. Ya, ada Izin pertanyaan apa? konfirmasi, Prof. Monggo. Eh, apa Najib? Cek. Mohon maaf, Prof. Nggak dengar suaranya? Sudah, sudah. Jadi kelompok satu masih ingat adalah tugasnya analisis regresi dan korelasi. Ada percobaan data yang diolah seri data, tidak hanya data, berapa replikasi begitu ya. Silakan berapa yang mau diambil dengan segala persoalannya. Jadi ada problem kesalahan, bagaimana cara mengatasinya. Deviasinya segala macam korelasi. Dikatakan korelasi kapan, kalau tidak kapan gitu. Ya. Jadi Anda dituntut untuk memahami metode statistik yang dipakai untuk mengolah data. Tuntutan saudara itu mengikuti kuliah ini itu. Kemudian kelompok yang kedua minggu depan masih minggu depan karena satu tatap muka itu dua kelompok. Uji T satu sampel. Itu paling mudah itu ya. Jadi nanti tidak perlu saudara bersengketa, ya dianggap sama saja lah ya. Antara ada yang paling berat, paling mudah, sedang, sudah saya anggap sama saja lah. Jadi secara legowo saudara itu silakan dapat kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, dan kelompok empat. Kelompok tiga data dari dua sampel bebas. Kelompok keempat, dua sampel berpasangan. Dua sampel yang berhubungan. Satu aja, satu data saja kan. Satu 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 jurnal gitu. Ya. Jadi pokoknya saudara itu nanti bisa memilih langsung metode statistiknya. Itu yang dituntut saudara ya. Nanti di ANOVA juga begitu Anda. Apakah Anda nanti akan memilih one way, apa milih two way, apa multi way, itu. Nah, tergantung. Ada faktorial, apa chi square. Nah, jadi Anda dituntut untuk mengetahui itu gitu ya. Ya, ya. Mohon maaf, Prof. Ya, Izin bertanya. Minggu depan itu jadwalnya UTS, Prof. Dari tanggal 16 sampai 23. Apa tetap kita lakukan pertemuan atau bagaimana, Prof? iya, kalau bisa ya tidak mundur. Kalau kalau Oh, kalau memang siap, harinya terganggu ya jangan dong. siap, Prof. Insya Allah tidak ada UTS tulis, Prof, hari Rabu pagi. Sebetulnya saya juga bisa kalau memang hari Rebo ya, kemudian yang kelompok tiga empatnya hari Kamis tidak apa-apa. Kalau S2 itu sangat sangat rileks itu. Boleh ngambil seminggu dua kali, boleh ngambil tiga kali tergantungnya. Karena kan mengenai tim teaching loh. Iya, Prof. Tidak Nanti sendirian akan soalnya, tanya. ya bisa saja. Biar tidak terganggu Anda sudah jalan biasa saja sesuai dengan jadwal gitu. Kalau kebetulan dari Rebonya tidak ada ujian UTS, ya jangan ditunda. Kecuali kalau ada ujian mata ajaran lain gitu. Ada enggak? Tidak ada toh? Tidak ada, Prof. Ya sudah. Atau minta Berarti maju gitu. nanti saya Senin sampaikan gitu. ke Boleh. teman-teman, Prof. Ya, Senin boleh, tidak apa-apa. Oke.
Ya, Untuk minggu jadi nanti depan, memang saya jatahnya 4 kali. Tadi saya katakan untuk teorinya 2 kali tatap muka, memang sejak dulu begitu. Karena memang pemahaman memang untuk seri datanya ini gitu. Kamu perhatikan betul ya pengambilan two tail sama one tail ya, jangan lupa. Saat tidak saya contohkan one tail soalnya. Jadi nanti keempat-empatnya itu dibaca gitu ya nanti. Nanti kita diskusi lagi ya. Di dalam evaluasi presentasi itu nanti kita sekaligus nanti mungkin pendalaman gitu ya. Gitu. Ya, yang lainnya yang lama-lama, wah, modal kok gampang. Kebanyakan mereka hasil semua kok. Ya. Oke, ada lagi, saudara? Jadi nomor sumnya berubah terus ya, Najib. kenapa Prof? Nomor sumnya, ide Nomor meeting, Zoom. Iya iya. Prof. Enggak Prof. Belum masuk di Hebat e-learning. Oh ya, enggak apa-apa nih. Kalau yang lain enggak dipasang, enggak itu terus itu enggak apa-apa. Oh, enggak Prof. Kalau memang ini sudah saya sampaikan ke Mas Ari, kalau waktunya setiap hari Rabu tidak berubah, bisa masuk Hebat. Ya akan tiap rebut terus sampai ya tinggal 2 kali biar enggak rubah-rubah gitu loh. Ya Kasihan Prof. sebenarnya Oke. nanti anunya. Oke, kalau gitu ya, kalau nggak ada, mari kita makan Alhamdulillahirobbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertugas. Insya Allah Waalaikumsalam nanti warahmatullahi minggu wabarakatuh. depan. Terima kasih Prof. Ya, Sip, Prof. saya live dulu ya. Terima kasih, Prof. Iya, Prof.